Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika. Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan ekspor impor. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekspor dan impor. Ada yang tahu kira-kira apa pengertian ekspor dan impor? Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, secara sederhananya, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya kita bahas mengenai eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Nantinya seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuan sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Dan tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor, karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti. Setelah kita membahas mengenai ekspor, kita akan membahas mengenai pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh nih, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Kalau tadi eksportir adalah orang yang melakukan ekspor, di sini orang yang melakukan impor dinamakan importir. Jadi suatu aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dalam skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan oleh biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk mengembangkan ekspor, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah macam barang ekspor, memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor, mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga kestabilan kurs valuta asing, pembuatan perjanjian dagang internasional, peningkatan promosi dagang di luar negeri, dan penyuluhan kepada pelaku ekonomi. Tujuan ekspor. Ekspor memiliki tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Yang kedua, untuk membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Yang ketiga, untuk memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, untuk membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Selanjutnya adalah manfaat ekspor. Ekspor memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan ekspor adalah salah satu cara untuk dapat memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Yang kedua, menambah devisa negara.
Perdagangan antar negara tersebut memungkinkan eksportir Indonesia untuk dapat menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi tersebut dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara akan bertambah karena devisa adalah salah satu sumber penerimaan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor tersebut akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita akan bahas lagi mengenai kegiatan impor. Kegiatan dari impor dilakukan apabila harga barang yang bersangkutan di luar negeri itu lebih murah. Harga yang lebih murah itu dikarenakan antara lain, yang pertama, negara penghasil memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Yang kedua, negara penghasil tersebut dapat memproduksi barang dengan biaya yang murah. Dan yang ketiga, negara penghasil tersebut dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak. Kegiatan dari impor memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Untuk melindungi produsen dari dalam negeri, biasanya negara tersebut membatasi jumlah impor. Dampak positif pembatasan impor itu secara umum antara lain, yang pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta produksi di dalam negeri, untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang produksi impor, dan untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan atau aktivitas pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional akan menjadi lesu. Dampak selanjutnya ialah terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang saling bersangkutan. Yang kedua, dikarenakan produsen dalam negeri merasa tidak memiliki pesaing, mereka akan cenderung kurang efisien di dalam produksinya. Impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Dan untuk manfaatnya, kegiatan impor mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang serta jasa yang tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, memperoleh teknologi yang modern. Dan yang terakhir, memperoleh bahan baku. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.